Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratueda di channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Kalau kami masih sehat, masih kuat, dan ada sebagaimana ada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami lewat firman-Mu pada kesempatan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan hamba-Mu agar boleh menyampaikan firman-Mu dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Berdoa untuk semua juga umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan buat kita semua, kita masih berada pada topik pembahasan tentang seri Trinitas, khususnya pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dan pada kesempatan ini merupakan episode yang kelima ya, tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi episode kelima ini saya akan membahas tentang peranan Roh Kudus, yaitu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 merupakan pernyataan langsung daripada Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya sebelum Yesus menjalani perjalanan Via Dolorosa atau jalan sengsara sampai kepada penyaliban. Jadi pernyataan Yesus ini disampaikan kepada para murid sebelum Yesus mengalami penderitaan, mengalami persidangan, mengalami hukuman, disalibkan pada zaman itu. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Dia Maha Tahu, Dia mengetahui hal-hal yang terjadi di masa yang lalu, di masa kini, maupun di masa yang akan datang. Sehingga Yesus dalam kematahuannya memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus, Parakletos, Sang Penolong, Sang Penghibur akan diutus oleh Bapa berdasarkan permintaan Tuhan Yesus supaya Roh Kudus diberikan atau dicurahkan, diutus bagi kepentingan kehidupan para murid dalam rangka melaksanakan pemberitaan tentang Yesus Kristus atau pemberitaan Injil kasih karunia ke ujung-ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Roh Kudus akan memimpin
memimpin orang-orang percaya, akan memimpin umat Allah, akan memimpin setiap orang beriman kepada Yesus Kristus ke dalam seluruh kebenaran. Dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh kebenaran di sini berbicara tentang Allah Tritunggal dan segala firman serta janji-janjinya yang dinyatakan kepada gerejanya melalui Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa Roh Kudus harus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Kita harus sadari bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka yang memimpin manusia, yang menuntun manusia, yang menguasai manusia, yang mendominasi kehidupan manusia adalah kedagingan, keberdosaan. Sehingga kalau kita baca Kejadian pasal 6, kita temukan bahwa seluruh eksistensi, niat hati manusia itu adalah jahat semata-mata. Dan Alkitab katakan bahwa Anda dan saya, kita semua manusia berdosa. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sesat, tidak tahu jalan kebenaran, tidak tahu bagaimana hidup benar, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakannya. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh dosa, dosa mendominasi seluruh kehidupan manusia, sehingga manusia tidak mengenal jalan kebenaran. Alkitab banyak memberitahukan kepada kita bahwa jalan-jalan yang kita jalani, jalan-jalan yang kita tempuh adalah jalan-jalan penuh dosa dan kejahatan. Walaupun manusia berpikir bahwa jalan itu akan membawa dia kepada kehidupan, tetapi nyatanya dalam kitab Amsal dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalan hidup manusia berdosa berakhir atau berujung pada kebinasaan. Tidak ada harapan. Itu sebabnya ketika Yesus memilih para murid menjadi orang-orang yang dipercayakan Kristus, mendapatkan anugerah spesial untuk melayani bersama Kristus dan menyaksikan keajaiban perbuatan Kristus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan bersama murid-murid. Tuhan Yesus tahu betul bahwa kebersamaannya dengan para murid akan berakhir. Itu sebabnya Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa Roh Kudus akan diutus atau akan dicurahkan bagi para murid untuk memberi kuasa, untuk menolong para murid dalam rangka melanjutkan misi penyelamatan, misi penebusan bagi manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan setiap orang beriman, ialah terus-menerus secara dinamis memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Walaupun kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita belum sempurna. Kita masih hidup dalam darah dan daging, sehingga kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang jahat, seringkali muncul dalam kehidupan kita, sekalipun kita sudah di dalam Kristus. Sehingga ada potensi bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua, untuk menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk melawan dan memberontak kepada Tuhan. Makanya di sini kita melihat bahwa Roh Kudus memimpin kita sebagai pemandu, sebagai pemimpin yang mengarahkan roh dan jiwa kita, mengarahkan aktivitas kita, tutur kita, sikap kita, tindakan, perbuatan-perbuatan kita akan diarahkan oleh Roh Kudus supaya kata-kata kita benar adanya,
sikap kita benar adanya, tindakan-tindakan kita benar adanya, dan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa dalam seluruh gerak langkah aktivitas hidup kita, kita berada dalam jalur yang benar, dalam frame kebenaran Allah, sehingga semua aktivitas kita tidak mempermalukan Tuhan dan tidak merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diutus bagi kita untuk setiap waktu, setiap saat, setiap hari, sepanjang kehidupan kita, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus menyerahkan diri kita dalam otoritas, dalam kendali, dalam penguasaan Roh Kudus, sehingga kebiasaan karakter lama, kedagingan kita yang terus berjuang melawan kebenaran, itu akan dikontrol, dikuasai, ditaklukkan, dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita tidak lagi dipimpin oleh kedagingan kita, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus selalu berkata dalam surat-suratnya, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Rohlah yang memberi hidup, daging tidak sama sekali. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan melihat kehidupan yang kekal. Tapi kalau kehidupan kita dipimpin oleh daging, maka kebinasaan yang akan terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus, fungsi dan tugas Roh Kudus sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dan karena itu kita bersyukur bahwa pertolongan Allah lewat kuasa Roh Kudus begitu luar biasa, sehingga Allah mau supaya Anda dan saya, kita semua betul-betul menyerahkan diri, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belum sempurna, kita masih punya kelemahan, masih punya kekurangan, kita berpotensi untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa, dan karena itu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya kalau Roh Kudus di dalam kehidupan kita, diam di dalam kita, pada saat Anda dan saya, kita semua melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, melakukan sesuatu yang mendukacitakan Roh Kudus, maka kita akan dibuat oleh Roh Kudus tidak sejahtera, tidak tenang, tidak damai, sampai kita merendahkan hati, mengakui bahwa kita sudah berdosa, kita sudah melakukan satu kesalahan, kita sudah merugikan diri kita, merugikan sesama kita, bahkan mempermalukan Tuhan, membuat Yesus menangis lewat perbuatan kita yang tidak baik itu. Sehingga Roh Kudus memimpin kita ke dalam pertobatan dan kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus ini hanya berlaku bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sekali lagi saya ulangi, peranan Roh Kudus ini hanya terjadi dan dialami oleh setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di luar itu tidak bisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pada kesempatan ini untuk berkomitmen, bertekad, menjalin intimasi dengan Roh Kudus, sehingga hidup Anda, hidup saya, hidup kita betul-betul dalam kontrol, dalam kendali, dalam arahan, dalam pimpinan Roh Kudus setiap waktu, dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh gerak langkah kehidupan kita. Dan kita percaya, kalau Roh Kudus yang pimpin hidup kita, maka kita akan menikmati damai sejahtera dari Allah
yang melampaui segala akal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita diizinkan dalam pimpinan Roh Kudus mengalami keadaan-keadaan yang sukar, yang sulit. Dalam pimpinan Roh Kudus, kita diizinkan untuk menghadapi ujian-ujian, menghadapi cobaan-cobaan sama seperti Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan setelah 40 hari berpuasa, maka Yesus dicobai oleh iblis. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tetapi dengar baik, walaupun kita diizinkan untuk menghadapi ujian, tantangan, cobaan dalam kehidupan ini, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa mengalahkan setiap cobaan, untuk melawan setiap intimidasi dari kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa iblis, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang, sama seperti Tuhan Yesus yang tampil sebagai pemenang mengalahkan iblis, dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita sehingga pada kita ada kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini tentang peranan Roh Kudus dalam episode yang kelima memimpin kita dalam seluruh kebenaran akan menambah semangat kita untuk hidup benar, berkata benar, bertindak benar, bersikap benar dalam segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya menolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk mengejawantahkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang begitu indah bagi kami pada kesempatan ini. Kami kembali disegarkan, kami kembali diajar oleh firman Tuhan tentang tugas, fungsi, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, yaitu memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan, kiranya Engkau terus membantu kami agar kami mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk selalu hidup benar, berkata-kata yang benar, bersikap yang benar, berbuat, bertindak yang benar, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah kami sama-sama menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah iman kami bertumbuh, pengetahuan kami bertambah, dan hidup kami boleh jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan umat-Mu. Kalau ada yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Kalau ada yang susah Tuhan, Engkau beri penghiburan. Kalau ada yang mengalami jalan buntu, Engkau beri jalan keluar ya Tuhan. Kalau mereka sedang merindukan keturunan, Tuhan Engkau berkati sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan yang Tuhan berikan. Kalau mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan supaya mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan. Dan lewat pekerjaan itu Tuhan, digunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Mereka yang sedang berjuang untuk pendidikan, untuk studi, untuk kuliah mereka, kami berdoa supaya Tuhan juga tolong beri hikmat, kepintaran, kecerdasan, akal budi, semangat untuk belajar. Sehingga betul-betul apa yang mereka rindukan, punya prestasi yang bagus, boleh dapat tercapai lewat usaha kerja keras mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Yang bergumul dengan bisnis, Tuhan tolong berkati bisnis mereka ya Tuhan. Yang bergumul dengan pekerjaan di kantor, Tuhan tolong. Supaya mereka juga boleh melihat pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau diberkati dengan firman Tuhan di channel ini, mohon supaya Bapak Ibu Saudara bisa mensubscribe channel ini dan men-share video ini kepada orang lain sehingga semakin banyak orang yang mengerti firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas.
tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu. Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.